Sewaktu Pertamina diributkan karena kasus bensin oplosan, banyak masyarakat kita yang meninggalkan SPBU Pertamina. Dan yang lebih menarik lagi, belakangan ini masyarakat ternyata lebih membela Shell daripada membela Pertamina. Ada apa dengan masyarakat kita? Ini adalah soal masalah kepercayaan. Kepercayaan yang selama ini tidak didapat barangkali. Tetapi saya tetap mengharapkan kita tetap cinta produk-produk Indonesia. Tapi yang namanya cinta pasti bukan didapat begitu saja, juga harus ada pembuktian di sana. Nah, bagaimana selanjutnya kalau ini juga beralih kepada produk-produk nasional kebanggaan kita? Misalnya kita tidak lagi mau menggunakan produk-produk lokal atau seperti produk dari BUMN kita. Apa yang terjadi kalau kita juga meninggalkan Garuda Indonesia? Dulu kalau kita terbang, Garuda itu sangat membanggakan. Tepat waktu, servisnya bagus sekali. Wah, membanggakan lah. Namanya pelayanannya di kabin Garuda itu luar biasa sekali. Tapi kemudian belakangan ini kita menyaksikan pesawat kok berkurang. Lama-lama kita menyaksikan yang banyak itu adalah Lion Air, ada Wings yang menyambung Indonesia. Lalu kita lihat Merpati juga sudah hilang. Bagaimana ini? Apa yang tengah terjadi dengan Garuda? Nah, tamu saya kali ini adalah Wamildan Sani Panjaitan. Beliau ini adalah orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memimpin dan mengembalikan kepercayaan kita pada Garuda Indonesia. Dan hari ini perlahan-lahan tengah melakukan transformasi. Memang kata kuncinya adalah transformasi. Selamat datang di Rumah Perubahan, Pak Wamildan. Wamildan, Pak. Wamildan. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Terima kasih, kita akan lakukan dialog pagi ini, pagi yang sejuk di area outdoornya Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Stay relevant. Tentu memimpin Garuda Indonesia bukan persoalan mudah. Mudah mana sih? Ada di Lion atau di Garuda ini? Semuanya tidak mudah, Pak. Artinya di Garuda punya tantangan tersendiri, di Lion juga punya tantangan tersendiri. Lion itu armadanya ada berapa sekarang? Ini kan besar sekali, di mana-mana Lion Group ada. itu yang terbang sekarang 320 pesawat, Pak. 320 pesawat. Iya, jadi dengan memang Wings itu sangat- beda lagi ya? Beda Wings lagi. bukan perusahaan di bawah Lion? Ini satu digabung semua itu Digabung 320 pesawat. Oh, dengan Wings? Dengan semuanya. Jadi kan ada Lion Air, ada Batik Air, ada Super Airjet, dan juga Wings Air ya. Kurang lebih 320 pesawat. Saya kalau pergi ke pulau terpencil begitu ya, itu pakai Wings kan, tidak ada pesawat yang lain. Dulu pernah ada 1-2 Bombardier Garuda, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi kemudian kita naik Wings. Nah, sambungannya nggak bisa kita pakai Garuda, Ya, karena sudah diatur jamnya. Pas kita sampai di kota itu Garuda sudah terbang. ya. Sedangkan lain menunggu penumpang ini pindah ke sini, begitu. Memang seperti itu konsepnya, Memang hub and seperti itu. spoke, Ya. begitu. Konsepnya Wings Air itu adalah feeder. Sehingga kemudian setelah itu ini penuh ini pesawat ini, betul. berangkat. Betul. Wah, itu canggih sekali, ya. Ya. 320 pesawat. Ya. Baik. Kemudian sekarang Anda memimpin Garuda Indonesia. Ya. Sejak bulan November ya, tahun 2024. 15 November. Berapa pesawat di 2024. Garuda ketika Anda masuk ke Garuda? Sekarang Garuda 70 pesawat, Pak. 70 pesawat, Iya. jauh ya. Jauh. Dengan Citylink? Kalau total pesawat Citylink itu ada 57, Ya, tapi pada saat saya masuk, ya. itu yang terbang itu 25 pesawat. 57 yang terbang 25, rugi betul. Biasanya kan kalau baru mendarat sudah buru-buru harus terbang. Iya. Kalau di Lion kan begitu. Apa yang terjadi? Memang kan saya punya 3 program. Yang pertama saya akan review kondisi finansial dan operasional. Oke, Kemudian kita melaksanakan akselerasi oke. melalui cost efisiensi dan juga operasional enhancement tentunya. Dan yang ketiga ekspansi, jaringan dan rute. Dan juga penambahan armada. Nah, di sini pada saat review finansial memang butuh dana. Butuh dana, artinya Butuh pesawat itu tidak terbang karena tidak ada dananya. Betul. Tidak ada dana untuk apa ini? Untuk melaksanakan program maintenance, Pak. Oh, maintenance. Jadi Ya, kalau tahun 2022 Garuda itu melalui restrukturisasi penyelamatan, melalui proses PKPU yang dalam prosesnya sangat luar biasa. berarti Garuda ada yang mempilotkan saat selamat, itu. ya. Tetapi dalam kedepannya ternyata dibutuhkan lagi proses restrukturisasi penyehatan. Pesawat-pesawat ini butuh dana untuk maintenance, karena maintenance itu sesuatu yang harus. Ya. Dia kena cycle atau dia kena umur hari, jadi harus masuk. Nah, ini dananya tidak ada sehingga pesawat pelan-pelan mulai grounded. Jadi kalau kapal laut itu harus masuk dock, Betul. kalau ini harus masuk ke Masuk, hanggar betul. untuk diperiksa berapa hari biasanya perawatan itu. Rata-rata itu sebulan sampai 3 bulan, Pak. Oh, sebulan ketiga, satu pesawat itu. Iya. Kalau ada slot dan juga ada biayanya, Pak. Kalau tidak, nunggu dulu, Nunggu. antri dulu. Betul. Dan ini kita bicaranya
US dollar Pak ya. Ya, Kita bukan bicara rupiah ya. Artinya satu engine saja itu kita bicara di atas 5 juta dolar. Saya punya pengalaman lebih dari 10 tahun di Lion Group itu, jadi kita tahu. Jadi saya tahu gitu, wah ini biayanya besar sekali. Begitu saya melihat situasi, wah ini cuma satu. Ini perlu segera dana untuk mengembalikan pesawat ini ke angkasa untuk terbang. Dari 25 itu supaya 57-nya bisa terbang. Ya. Sekarang Itu- sudah berapa yang bisa terbang? Sekarang sudah 4 pesawat yang bisa terbang. Sudah 4 Sudah pesawat? 4 pesawat yang Sebentar. diterbangkan lagi. Oh, yang grounded itu sudah Iya. bisa terbang lagi? Iya, jadi Bah, total sudah 29 tambahannya yang bisa terbang. Itu di Citylink Pak ya. Citylink, ya. Kalau di Garuda memang sudah ada penambahan perbaikan 2 sampai 3 pesawat sudah terbang lagi. Jadi Dari memang berapa yang tidak terbang? 7 pesawat yang grounded karena dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini memang tidak ada dana Pak. Itu yang grounded nambah sampai 12 pesawat ada tambahan yang grounded. Ya. Misi pertama saya waktu itu saya memberikan laporan ke pimpinan pada saat saya memberikan laporan pertama, memang dengan kondisi keuangan, kondisi fleet yang ada, saya harus segera mencari pendanaan. Nah, dan alhamdulillah support dari pemerintah, dari Bapak Presiden sangat luar biasa Ya. kepada Garuda. Sebentar Pak, di sini kopinya enak. Ah, Ya. oke. Kita nih di taman dan ini area luarnya Cafe Breezy dan kami punya Ya. kopi andalan di sini. Anda kopi kan? Kopi, Saya ada 2, kopi inspirasi atau kopi hitam? Inspirasi ya? inspirasi. Inspirasi, oke. Ya, kita ngopi dulu. Ini kopi inspirasi. Iya. Nah, oke. Inspirasi. Sejak di Garuda kabarnya Anda jadi ngopi. Dulu nggak ngopi. Enggak kopi. Sebagai perwira dulu memang begitu ya. Disiplin olahraga terus begitu ya. Baik, kita teruskan lagi ya. Iya. Jadi sekarang Anda lapor pada pimpinan, Iya. kondisi keuangan seperti Iya. ini, kondisi Iya. pesawat seperti ini. Iya. Apa reaksi Pak Prabowo pada saat menerima Ya, laporan? beliau terus terang waktu itu kaget juga, tapi ya perintahnya beliau, oke akan didukung segera pendanaan, tapi kami juga diminta untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan efisiensi Ya. tentunya. Jadi kalau secara proyeksi normal saja, secara proyeksi normal dari sisi cash flow karena kebutuhan dana maintenance itu sebetulnya di pertengahan tahun kemarin kita sudah minus. Tapi kita laksanakan langkah-langkah efisiensi, alhamdulillah sekarang kita masih bertahan dengan punya cash yang cukup. Jadi cash flow tidak negatif. Tidak negatif. Yang negatif itu adalah ekuitas. Ekuitas masih negatif memang. Artinya kan investor jadi susah masuk, Investor Pak. susah masuk. Susah masuk. Nah, Bank juga tidak mau betul. memberikan pinjaman dan pada perusahaan dan yang... tidak perlu saya sebut berapa kali Ya. kita mencoba mencari dalam negeri, luar negeri waktu Ya. itu, Pak ya. Tapi kan Garuda di bawah perintah presiden. Bisa dong tinggal telepon direktur Bank Himbara bilang, ini perintah Bapak Presiden begitu kan. Ini Anda harus kucurkan bantuan begitu. Ini national flag carrier. Mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin, tetapi kan semua Apalagi punya mereka aturan. public listed company. Betul. Anda hati-hati sekali kelihatan bicara ini. Iya, dengan kondisi ekuitas negatif, Ya. tentunya kan resikonya juga sangat Ya, tinggi, Pak. Ini kita harus hormati karena Iya. perbankan kita ini juga harus dijaga karena Iya. mereka ini adalah public listed company, ada corporate governance-nya. Walaupun kita berada dalam jalur Iya. dekat dengan kekuasaan, kita tidak bisa Iya, mainkan. betul. Walaupun ini adalah national flag carrier, ya, tentu mereka juga hati-hati Iya. begitu ya. Iya. Oke, terus akibatnya setelah itu? Dalam proses tadi, Pak ya, artinya yang saya lakukan dari mulai akhir tahun 2024 sampai sekarang itu, Ya, kita berusaha terus mencari sumber pendanaan. ya, Di satu sisi kita melakukan cost efisiensi dan juga tentunya perbaikan di sisi operasional. Jadi on time performance kita membaik, utilisasi pesawat meningkat, artinya kita maksimalkan semua yang ada. Perbedaannya dibanding Lion Group memang dari sisi pelayanan. Garuda ini kan beda, Pak. Nggak bisa itu makanan dari 2 jenis dikurangi jadi 1 jenis. dia full service ya, Full service. bukan low cost carrier. Nah, itu yang betul-betul saya jaga. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak ini gimana kondisi in-flight entertainment-nya? Kita juga sadar, Pak. Yang namanya pelayanan itu di cabin itu merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dari penumpang. Pengen nonton kok ini Ya. kok layarnya udah tidak bagus gitu. Ya, maunya langsung touchscreen bisa, Betul. remote bisa. Betul, ya. Pak. Artinya itu menjadi prioritas tapi bukan yang nomor 1. Jadi bagaimana mengembalikan pesawat-pesawat kita yang di grounded ini kembali mengangkasa, Ya. itu yang pertama. Oh, Kemudian refurbishment cabin, nah Ya. itu nanti next step-nya kita. next step. Next ya. step-nya kita. Jadi tidak salah ya kalau kita melihat dulu kita bisa terbang ke Surabaya setiap jam ada pesawat. Ya, Sekarang ini terbatas, Terbatas. tidak setiap jam. ya, Ke Bali juga begitu. Betul. Kita dulu setiap berapa jam, 1 jam lebih, 2 jam itu ada. Sekarang itu kita harus tunggu. Ya. Jadi convenience itu kita berubah. Ya. Ya, kenyamanan kita berubah untuk memilih Ya. jadwal penerbangan. ya. Dan akibatnya kemudian jadwal itu diisi oleh kompetitor karena ada Ya. kebutuhan di masyarakat. Ya. Dan masyarakat punya pilihan. Tapi di lain pihak kan sekarang Anda sudah masuk di Halim. Betul. Dulu kita pergi dari Halim itu enak sekali, apalagi Iya. saya di sini. Saya memilih dari Halim, tapi kan tidak ada Garuda di Halim, gitu Iya, ya. Nah, tapi sekarang sudah ada di Sudah. Halim. Medan, Surabaya, Denpasar. Tapi
Prof, saya sampaikan di tengah-tengah sulitnya kondisi itu, karena saya berpikir di program ketiga, yaitu memperluas jaringan dan network expansion sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Garuda itu harus besar, harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, harus besar di dunia. Gitu. Artinya penambahan pesawat ini hal yang harus. Jadi saya tetap ngomong sama semua lessor, saya sampaikan bahwa lessor itu adalah yang menyewakan pesawat. Kami itu butuh pesawat banyak, jadi siapkan pesawat. Mereka tanya, emang kamu punya uang? Emang kamu ekuitasnya seperti apa? Mereka menanyakan hal itu, Bro. Saya bilang, akhir kuartal 1 sudah ada dana. Mereka sampai nanya, kita bicara angka berapa nih? Mereka sampai kurius seperti itu. Anda harus confident tuh. Confident, saya bilang. Saya ngomong di Dublin di Airline Conference, saya sampaikan begitu. Ada mungkin 20 lessor saya sampaikan begitu. Garuda itu harus besar. Kami negara kaya. Alhamdulillah sekarang Danantara sudah memberikan 2 proses nih, Prof. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 sudah ada pinjaman sebesar ya kurang lebih yang sudah beredar di media ya, 6,6 itu ya. Dan itu semuanya sudah terserap untuk maintenance pesawat semua. Oh, semuanya untuk maintenance semua pesawat? Maintenance. Bisa dibayangkan ya betapa beratnya ya mengelola airlines itu ya. Itu bisnis triliun ya untuk maintenance saja. Maintenance saja. Dan apakah cukup? Belum. Jadi itu untuk Garuda dan untuk Citylink. Garuda dan Citylink. Itulah tadi saya sampaikan, sekarang Citylink 4 pesawat yang groundednya sudah terbang. Gitu. Kemudian rencananya kan ada tahap 2. Tahap 2 ini nanti ada suntikan dana lagi dari Danantara. Untuk angkanya berapa ini masih dalam proses finalisasi. Dan bentuknya adalah pinjaman. Penanaman modal. Karena ini bukan APBN, jadi ini adalah dari perusahaan. Dari perusahaan, dari holding Pak ya. Dari berarti holding. Ada yang sahamnya terdilusi. Ya. Nah harapannya, targetnya adalah di akhir tahun ini, di Desember 2025, Garuda Group, Garuda, Citylink, GMF, positif. Positif dari ekuitasnya. Dari ekuitas. Ekuitasnya positif, terus kemudian profit tahun depan. Targetnya kurang lebih pertengahan tahun depan kita profit. Anda optimis sekali melihat harus optimis Pak. Geopolitik kayak begini. Ini flag carrier Pak, kita harus optimis. Dan Bapak tahu, Prof, begitu tahap 1 dari Danantara ini turun, itu lessor berdatangan ke kantor. Karena Anda ngomongnya tadi tuh, ini kita harus besar, kita harus punya banyak pesawat. Tapi ternyata mereka buka kartu sama saya, Prof. Dia bilang, Pak, waktu Bapak ngomong di Dublin, kami itu nggak percaya. Tapi begitu ternyata dana ini sudah turun, Pak. Kami datang dan mereka buka-bukaan. Yang tadinya mereka bilang nggak punya pesawat, tiba-tiba kami punya 20 pesawat, kami punya 15 pesawat. Jadi mereka datang mengejar. Kita ganti, saya bilang, oke, nanti kita lihat. Artinya dari sisi negosiasi, kita sudah menang, Pak. Kita ngopi dulu. Ini pemanis tanpa kalori dari daun stevia. Ya, kita coba produksi dari Trujiva. Kita coba ya, 1-2 tetes saja cukup. Oke. Baik, saya juga coba di sini. Ya. Ini kalau Anda ngopi di Cafe Berisi, ada stevia di sini ya. Kita coba dulu kopinya. Semoga cocok. Cocok. Ya. Sudah manis. Sudah manis ya? Sudah manis. Langsung terasa. Sudah manis. Memang ini cukup setetes 2 tetes saja ya. Iya. Baik, kita kembali lagi tadi. Ada namanya lessor. Iya. Lessor itu datang dan sekarang menawarkan. Dan itu silih berganti tuh. Silih berganti. Silih berganti. Ketika Garuda dalam keadaan tidak bisa menerbangkan pesawat, apa yang terjadi? Kalau dulu tuh zamannya Pak Robi Johan, Pak Abdul Ghani, bahkan mereka bisa menyita pesawat kita di luar negeri begitu. Kami laporkan juga ke Danantara, ke Kementerian BUMN, artinya sebelum dana ini turun, ada ancaman dari lessor. Jadi pesawat-pesawat yang ada di Citylink, itu kan banyak yang sublease dari Garuda. Sublease dari Garuda. Dari Garuda yang hubungan sama lessor, kemudian kita sublease ke Citylink. Karena Citylink tidak bisa membayar sewa, kita ikut diancam. Citylink, kalau kamu nggak bisa bayar sewa, nanti pesawat yang di Garuda kita tarik juga. Nah, ini kan kondisi yang kritis. Kalau Citylink domestik, tetapi Garuda di luar negeri. Betul. Nah, ini lagi mendarat di satu negara, katakanlah di Dubai. Ya, di Doha, di Amsterdam gitu, pesawatnya ditarik gitu kan. Itu mempermalukan kita luar biasa. Betul. Itulah menggambarkan kondisinya kita itu memang tidak bisa ditunda. Dana ini tidak bisa ditunda. Semakin ditunda, terus maintenance ini numpuk terus, Pak. Di dalam dunia penerbangan itu kan selalu harus ada dana yang sudah disisihkan untuk maintenance. Betul. Kenapa sampai tidak ada dana untuk maintenance? Kalau kenapa sampai tidak ada, ya kami paham, Pak ya. Mungkin waktu zaman PKPU itu kan betul-betul drop. Kemudian kita melewati masa pandemi yang cukup panjang. Tidak ada penumpang, tidak ada pendapatan. Karyawan gajinya jalan terus semuanya. Ya, nah itulah, artinya disitulah kemungkinan yang membuat tabungan itu tergerus. Tidak ada, Pak.
tergerus dan mungkin akhirnya habis. Gitu. Walaupun pesawat tidak diterbangkan, Tetap jalan, Pak. Kan tetap jalan. Kan perawatan itu kan ada yang kena juga kalender. Ya, Ada yang kalender, ada yang cycle. kalender itu artinya mau terbang nggak terbang harus maintenance. masuk. Enak di bisnis maintenance dong kalau begitu. Ya, betul sekali. Garuda kan punya Garuda Maintenance Facility, GMF. Tapi kan dia kalau perawatan, dia kan butuh modal kerja juga. Artinya terserap semua. Wah, berat juga ya kondisinya. Ya, saya sempat bicara dengan mantan direktur Garuda dan dia menolak, mengatakan bahwa situasi itu buruk sekali. Dan sebetulnya sudah surplus Garuda itu. Tapi ketika Anda masuk, Anda justru melihatnya angka yang berbeda. Dari mana Anda melihatnya, bisa melihat ada perbedaan di situ? Jadi, kenapa bisa surplus, Pak? Ya, Menurut analisa kami, ya, tim yang ada, Ya. itu adalah pendapatan yang diperoleh dari efek PKPU. ya. Itu kan ada unearned revenue, istilahnya begitu. Apa itu unearned Jadi revenue dari kalau PKPU itu Dari kan mana ada itu? hutang-hutang yang akhirnya tidak terbayar. Nah, Ya. itu dianggap menjadi Ada haircut begitu ya? ya, ada haircut Sampai itu. 80% katanya. Betul. Ya. Nah, itulah yang akhirnya bisa diakumulasi, lebih ke akuntansi sebetulnya. Sebentar Pak Wamildan, ini saya mesti ngomong untuk para penegak hukum ya. Karena para penegak hukum ini kan tidak belajar accounting, tidak belajar bisnis. Tapi seringkali mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada hubungannya dengan bisnis. Karena ketika suatu laporan di atas kertas ataupun dihitung seseorang, kita pun harus waspada. Tergantung pada asumsinya dan tergantung pada apakah ini real, apakah ini accounting begitu ya. Jadi berhati-hati sekali ketika kita membiarkan orang untuk menghitung sendiri. Jadi memang diperlukan kombinasi antara orang akuntansi dan orang bisnis. Kalau akuntansi saja tidak cukup, orang bisnis juga harus bisa membaca ini dan kemudian melihat dan menafsirkannya begitu ya. Jadi ada sesuatu yang tentu harus kita baca. Jadi itu yang Anda temukan. Saya melihat review finansialnya, ya ternyata memang uangnya nggak ada, Pak. Oh, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada, Prof. Ya. Harus segera mencari Artinya cash flow pendanaan. juga sempat terganggu. Cash flow bukan terganggu, tambah lama tambah habis. Artinya kan kita pakai prioritas, yang mana nih yang pesawat masuk maintenance duluan? Yang mana yang masuk maintenance duluan? Artinya tetap saja ada yang grounded gitu. Tetapi saya tegaskan di sini, secara revenue Ya. operasional kita meningkat. Revenue meningkat. Revenue meningkat, operasional meningkat, tadi saya sampaikan, utilisasi, on time performance kita meningkat. Apa resepnya sehingga bisa meningkat revenue? Ya, Karena kita- jumlah pesawat sudah mulai kembali. Belum, Prof. Oh, belum. Justru menambah jumlah pesawat yang grounded itu, Ya. itulah yang menyedot revenue. Kenapa? Karena kalau pesawat ini terbang kan dia bisa membayar sendiri. Listnya dia bisa bayar, maintenance reserve-nya dia bisa membayar sendiri, fuel-nya dia bisa bayar sendiri. Tapi kalau pesawat ini grounded, kan harus ada sumber dana lain untuk membayar listnya, maintenance reserve-nya. Artinya biaya sewa itu tetap jalan terus. Betul. Dan akhirnya menyedot dari pesawat-pesawat yang beroperasi. Ya. Nah, ini yang menyedot. Jadi revenue meningkat karena apa? Karena sudah mulai beroperasi atau bagaimana? Kembali ini adalah kerja tim. Artinya marketingnya diperbaiki. Marketingnya sebagai tim baru kita lebih cepat juga, charternya juga kita tambah, operasional kita perbaiki. Tapi menghadapi Lion kan tidak mudah. Indonesia itu sudah dengan 300-an pesawat. Masyarakat kita sudah jatuh hati dengan Lion begitu. Dan sudah kuat. Dan itu dulu Anda berada di sana. Terus kemudian Anda sekarang memimpin Garuda. Tentu kan Anda juga ada rasa, apa ya, aduh enak apa nggak enak ya. Ini kan rumah saya sendiri dulu begitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Pertama kali saya dipanggil oleh Bapak Presiden, saya lapor ke Pak Rusdi Kirana. Pak Rusdi Kirana, owner dari Lion Iya, Group. Ya. artinya saya adalah anak buah beliau. Ya. Apapun yang diperintahkan, saya selalu lapor ke beliau. Artinya perintah beliau ya sudah laksanakan tugas dari Bapak Presiden, berikan yang terbaik. Ya kami laksanakan. Terus bagaimana Anda menghadapi kompetitor? Kalau dalam persaingan bisnis kan itu hal yang biasa, Prof. Ya. Artinya tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi atau bagaimana taktik-taktik yang khusus atau apa, tidak. Ada Artinya cara-cara fair competition. mungkin ada cara yang mungkin belum ada di Garuda. Saya bawa, oke, kita coba tekniknya begini, kita buka taktik begini. Yang boleh saya bilang mungkin lebih agile, lebih dinamis. Anda melihat BUMN kita seperti Garuda ini tidak agile? Kalau saya pertama masuk, ya memang kalau mau dibilang kecepatannya, ya harus diakui berbeda. Berbeda. Misalnya apa? Misalnya pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan, birokrasinya, gitu. Birokrasinya, dan kan kita punya organisasi yang mungkin terlalu silo ya. Ya. Banyak silo-silo, dan itu memang hasil penilaian dari konsultan luar, bukan dari internal kita ya, Prof. Ya. Artinya memang seperti itu. Nah, ini yang memang tadi Prof sampaikan, transformasi itu butuh waktu. Ya. Tidak bisa kita transformasi langsung seminggu, 2 minggu, itu tidak bisa. Butuh waktu. Tapi saya senang, artinya teman-teman, rekan-rekan di Garuda itu perlahan namun pasti sudah bisa mengikuti kecepatan, Ya. bagaimana kita bekerja, bagaimana kita
menghasilkan sebuah produk-produk. Kalau kualitas SDM kan Garuda bagus-bagus sebetulnya. Kualitas pilotnya juga bagus-bagus. Iya. Kualitas krunya juga luar biasa. Iya. Dari pengambilan keputusan, di manajemen itu budayanya masih terasa kurang gesit, kurang cepat. Apa karena isinya banyak orang pandai? Kurang adanya 1, 2, 3, 4 yang kuat, tegas, dan ayo segera. Di Lion seperti itu? Ya, most of them. Most of them begitu? Kuat semua. Kuat semua? Kuat semua. Ya kalau dulu saya bawa beberapa orang karyawan begitu ya, satu program studi kami di UI pergi keluar kota, ketika saya bawa sampai ke office boy, semua keluar kota pada saat mereka liburan, kita ajak mereka berlibur keluar kota. Itu terasa sekali ketika pesawatnya Lion itu baru turun, kemudian penumpang sudah dipaksa untuk segera masuk kembali. Jadi masa menunggunya tidak lama. Ya, sedangkan di Garuda kelihatannya masih lebih rileks begitu. Seperti itu ya, tapi kan ini full service ya, tidak bisa dipacu seperti yang terjadi di Lion Air begitu. Jadi Anda merasa seperti itu dan sekarang ini menjadi program Anda untuk menggerakkan orang. Artinya modalnya sudah kuat, SDM-nya hebat-hebat, pintar-pintar di semua lini. Di semua lini. Tinggal bagaimana kita ada manajer yang memang kuat secara visi, kemudian mengajak teman-teman ini untuk ayo kita bergerak lebih cepat, ayo kita bergerak Artinya lebih cepat. Supervisory ya? Di supervisory itu. Di titik mana Anda bisa mengatakan bahwa Garuda sudah on the right track? Yang pertama, kita memiliki revenue yang lebih baik. Dengan kondisi pesawat yang lebih sedikit, revenue kita lebih baik. Operasional kita lebih baik. Melewati season yang menegangkan buat saya. Sebagai CEO itu, kita punya peak season Nataru, Natal Tahun Baru. Kemudian kita punya Lebaran, sama Haji. Yang paling menegangkan ini Haji. Jadi Anda baru dilantik aja sebelum menghadapi Nataru waktu itu. Nggak lama kemudian Lebaran. Dan setelah itu Haji. Alhamdulillah dari 3 ini, kita membuktikan kita lebih baik. Kita lebih baik, apalagi Haji kemarin, dari on time 79 performance, kita bisa 96%. Oh, bagus sekali. Artinya, balik lagi, Prof, secara operasional kita yakin bahwa kita lebih baik. Kita lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, semangat dari teman-teman ini untuk berubah itu sangat terasa sekarang. Artinya, secara kinerja, kita semua yakin bahwa visi kita ke depan, kita besar. Saya punya target dalam 5 tahun itu adalah 50% market share domestik. Sekarang kita 30%, Prof. Oh, Garuda dan Citylink. Hanya 30%. Target kita adalah 50% dalam 5 tahun dengan penambahan 120 pesawat. Sebagai tambahannya 120? Dalam 5 tahun. Anda perlu berapa triliun untuk nambah itu? Kalau angkanya bisa dinegosiasikan. Ya, tapi ini ratusan triliun itu. Nggak sampai. Nggak sampai? Kan semuanya kemungkinan adalah kita leasing. Kalau leasing itu kan yang penting kita deposit awal sama sewa bulan pertama, setelah itu nanti kita bayar sendiri karena pesawat ini sudah dioperasikan. Jadi metodenya seperti itu. Baik. Betul. Oke, jadi dengan armada lebih besar, maka ini bisa menambah. Jadi tidak sekaligus menambah sekian banyak pesawat, tapi ada tahapan-tahapannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah confirm pendanaan dari Danantara. Ekuitas kita positif. Begitu positif, maka maintenance kita akan tercover. Kemudian ke depan tentunya pencadangan maintenance kita juga bisa kita cadangkan. Dan juga terbuka nih pintu-pintu investor kan, Prof. Jadi 3 hal ini yang membuat saya yakin ke depan kita akan jauh lebih baik dan bisa menjadi lebih besar. Anda ketika masuk ke Garuda, Anda nggak was-was, bisa nggak nih saya melakukan ini? Atau Anda merasa, saya sudah 10 tahun memimpin di perusahaan penerbangan swasta yang besar. Kalau was-was tidak ada ya, Prof. Saya itu namanya doktrinnya itu perintah laksanakan harus berhasil. Itu saja. Perintah yang doktrin yang saya terima itu seperti itu. Maksud saya was-was karena melihat keadaan keuangan seperti itu. Ini kan satu persoalan strategis, bukan persoalan militer kan. Ini persoalan strategis, bagaimana membersihkannya, merapikan kembali, menata kembali dengan harapan publik yang sangat besar begitu ya. Di situ ada bendera negara kita yang sangat penting kita jaga kehormatannya. Dan ketika Anda masuk, Anda menghadapi challenge yang tentu berbeda begitu. Artinya Anda bisa menaklukkan rasa khawatir Anda. Harus bisa, Prof. Dan saya yakin tidak mungkin saya sendiri, tidak mungkin Garuda sendiri. Itulah kenapa ya kita minta dukungan dari semua stakeholder yang terkait. Contoh, waktu kita pengurangan harga tiket peak season Nataru. Ya, Prof. Akhirnya waktu itu kan kita dikumpulkan oleh Kemenko Infra. Artinya bisa turun. Tetapi kan harus rame-rame nih, Prof. Karena pemerintah saat itu juga kadang-kadang mengambil langkah yang buat orang bisnis itu mengejutkan. Yaitu pemerintah kepada publik akan memberikan diskon sebagai insentif ya untuk penerbangan. Gitu ya. Tapi pemerintahnya kadang-kadang lupa, dalam tanda kutip saya mengatakan begitu, bahwa ini perusahaan TBK ini, ya ada pertanggung jawab publik, justru Lebaran, Tahun Baru dan sebagainya itu kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan revenue begitu ya. Nah, Anda menanggungnya bagaimana? Anda bilang tidak sendiri kan? Kita berbagi sehingga beban itu menjadi kecil.
berbagi dengan BUMN sama terkait. Angkasa Pura, Angkasa Pura, Pertamina, berarti landing cost-nya ya, dan sebagainya. Pertamina. Jadi Pertamina afturnya. betul. Sehingga ya kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat Ya. yang mau melaksanakan mudik, Ya. yang mau melaksanakan liburan, Ya. tapi dari sisi beban kos juga tidak besar. Tidak usar. Kira-kira seperti itu. Artinya balik ini, lagi, Prof. ini penting sekali. Tidak ya. bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Harus kita bekerja sama ekosistem. Makanya kalau Prof menyampaikan khawatir, ya khawatir ada, tapi kecil. Kenapa? Karena saya yakin kita pasti akan disupport. Karena ini flag carrier, kebanggaan bangsa. Dari internal Anda nggak dapat tantangan? Dulu direksi-direksi yang dulu bara bangkir itu dapat tantangan loh di dalam Garuda. Penerimaannya tidak mudah dulu. Betul. Karena pilot Garuda itu punya rasa proud yang tinggi. Dan bahkan mereka punya serikat kerja yang kuat begitu ya. Iya. Ya, tidak bisa sembarangan kita. Dan mereka juga biasanya minta juga kan direktur operasionalnya di antara mereka yang mereka kenal begitu ya, sudah tahu. Sehingga ini mengaturnya kan lebih, Iya. mereka chemistry-nya lebih cocok dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk masuk di dalam ini. Anda dengan mudah bisa diterima di dalam. Semuanya butuh waktu, Prof. Kalau saya sampaikan dari awal saya masuk mudah, enggak. Saya harus bilang tidak. Artinya namanya penolakan terhadap orang baru itu ada. Tapi sekali lagi, seiring dengan berjalannya waktu, artinya kita juga memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat bahwa saya di sini ditugaskan untuk bersama-sama, mengajak bersama-sama, ayo kita maju bersama. Jadi ada persuasif dengan teman-teman. Dari maju awal bersama. Anda sudah membuka pintu itu. Ya, kalau tadi hubungannya sama pilot, saya pilot, Prof. Oh, Anda pilot. Artinya saya tahu persis masalah safety, masalah operasional, saya tahu persis. Sehingga kalau rapat direksi, ada presentasi terkait operasional atau apa, saya bantah. Saya nggak tahu kalau direksi yang sebelumnya ya, tapi kalau sama saya bantah. Satu ilmu. Kenapa? Satu ilmu. Saya lebih tahu. Kompleksitasnya saya tahu. Nggak bisa cari celah-celahnya, saya tahu persis. Baik, Anda pilot pesawat tempur atau pilot pesawat penumpang? Ini sedikit flashback ya. Nah, flashback. Ini Flashback. menarik nih ya. Pak Wamildan ini dulu latar belakangnya apa? Ini menjadi menarik. Silakan. Saya lahir besar di Papua. Oh. Dulu Irian Jaya ya. Iya, iya. Ya. Di kota mana di Papuanya? Saya lahir di Wamena. Wamena? Saya besarnya di Jayapura. Ah, Di oke. Jayapura. Jadi keluarga Karena saya pun masih di sana. orang tua Pegawai negeri dulu. pegawai negeri. Oke. Jadi sampai SMP, SMA saya di Magelang. Lulus SMA, saya masuk ke Akabri Udara. Oke. SMA Anda di Papua atau di SMP di Jayapura. Oke. SMA masuk SMA Taruna di Magelang. Oh, Taruna Nusantara. Ya. Ini sekarang lulusannya tengah berkibar ini. Banyak lulusan bagus-bagus ini ya. Kemudian saya masuk ke Akabri Udara, lulus tahun 2001, masuk sekolah penerbang dan saya ditempatkan di Makassar. Di Skadron 5 itu saya menerbangkan pesawat 737-200. Pesawatnya digunakan untuk patroli maritim. 737 itu 200. seperti pesawat penumpang sebetulnya, Betul, cuman betul. diisi barang pada saat itu Bukan untuk barang, logistik. ada komputer-komputer. Memang fungsinya Untuk monitor, patroli. patroli. Oh, Untuk komputer bukan untuk dipindahkan, Bukan. tapi memang di dalamnya adalah alat untuk Ya, monitor. saya pensiun waktu itu di Yogyakarta, waktu jadi instruktur penerbang. Saya Ini kalau masuk kata ke- pensiun biasanya orangnya sudah berumur, tapi ini masih muda sudah pensiun. Ya. Artinya Anda mengambil pensiun dini. Ya. Oke, Saya masuk ke Batik Air 2013. ya. Kemudian 2020 sempat jadi direktur safety di Batik Air. 2020 saya jadi direktur safety di Lion Air. Kemudian 2022 jadi PLT direktur utama Lion Air. Kemudian Menjelang pandemi itu Anda menjadi LT direktur utama. saat pandemi, Oh, saat pandemi. dipindahkannya pada saat dari Batik ke Lion itu Ya. pada saat pandemi. Ya. Itu sedikit bagaimana cerita. Jadi sewaktu di Lion Group saya terbang. Jadi saya terbang. Anda direktur pun Anda juga terbang. Anda Terbang penerbangan pesawat juga. Penerbangan pesawat juga. Dan kita sebagai direksi itu ya betul-betul turun di lapangan. Anda pensiun itu pensiun dengan niat sendiri atau dibajak oleh Pak Rusdi? Oh, niat sendiri. Seperti Pak AHY itu dia keluar sendiri kan? Iya. Pada saat Anda pangkatnya? Pangkatnya mayor. Oh, jadi sama ini banyak mayor ini rupanya. Pangkat mayor. Pangkat Kenapa mayor. Anda berhenti? Waktu itu memang saya sangat penasaran, Pak, Hmm. dengan dunia penerbangan sipil. Anda pembelajar. Iya. Orang Batak itu kan pembelajar itu. Iya. Dan saya di sini ada Sopo Etimo. Nah, saya ketemu dan saya selalu mengatakan, gila, kalian ini adalah orang yang pembelajar ini. Ya, rata-rata ketemu dokter. Mahasiswa saya orang Batak. Saya tanya, kenapa kalian masih belajar terus? Ini amanah orang tua. Ini di budaya kami itu pendidikan nomor satu. Tuh. Jadi Anda walaupun adalah perwira TNI Iya. aktif, Anda penasaran, ada resikonya nggak ketika Anda resign di usia muda begitu? Anda harus bayar semua biaya pendidikan. Oh, atau tidak, apa? tidak. Jadi kan memang sudah ada aturannya kan, Prof. Ada aturannya. Sudah ada ya? aturannya dan
Saya sudah memenuhi aturan tersebut, saya resign dan sepersetujuan dari pimpinan lagi. Usia berapa saat itu? 31. Sebetulnya ini juga menyelamatkan tentara kita sih kalau menurut saya. Supaya tentara kita muda semua. Ya. So kalau tua sekali dan sekarang usia pensiun juga dinaikkan, itu akan bengkak di kolonel nantinya. Karena jenderalnya nggak pensiun-pensiun. Kalau usia pensiun ini dinaikkan, ini jenderalnya nggak pensiun-pensiun, yang kolonel nggak bisa naik jadi jenderal begitu kan ya. Ya inilah wajah memang di banyak negara tentara juga tidak panjang-panjang, dibikin muda terus karena memang diperlukan tenaga muda. Tapi oke lah, Anda kemudian masuk ke Batik Air, terus kemudian menjadi PLT direktur di Lion Air. Ya. Sampai Anda pindah ke Garuda, Anda pasti PLT atau sudah jadi direktur? Masih PLT, masih direktur PLT. utama. Iya. Kenapa Pak Rusdi tidak angkat Anda? Nah itu tanya sama beliau. Kalau itu tanya sama beliau, jangan tanya sama saya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Anda pernah bertanya nggak? Bagaimana Pak Prabowo menemukan Anda? Kalau itu kami kurang paham Pak. Kalau kenapanya, mengapanya itu kami kurang paham. Apa karena beliau ini mencari para alumni dari sekolah-sekolah bagus ini, dari Sekolah Taruna Nusantara. Ini kan banyak yang kemudian menonjol dan masih muda, punya masa depan, kemudian juga punya panggilan begitu. Tentu kita tidak mengatakan yang lain tidak punya panggilan. Tentu semua orang juga sebagai bangsa tentu mempunyai panggilan. Anda tidak pernah menanyakan bagaimana Presiden menemukan Anda? Tidak. Atau karena melihat ini siapa yang bisa begitu? Atau Danantara yang menemukan Anda? Kan ini sebelum Danantara. Sebelum Danantara. Ya, kan di 2024. tahun lalu. Betul. Anda terkejut ketika dipanggil ke Hambalang? Terkejut dan tidak bisa tidur. Ya wajar lah Pak ya. Ya cuma ada beberapa kali dipanggil, barulah waktu itu Bapak Presiden menyampaikan kamu persiapan nanti akan saya angkat. Apa perintah beliau? Intinya Garuda harus besar. Besar ini berarti harus mendunia. Mendunia. Karena dulu kan kita sampai ke Italia ada ya. Ke Roma itu dulu pesawat kita kan, sampai ke Roma. Sekarang ke Inggris masih ada nggak ya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Eropa hanya Amsterdam. Hanya Amsterdam ya. Berarti kita hanya pergi di mana banyak orang Indonesianya dong begitu. Hong Kong, Timur Tengah yang banyak orang Indonesianya. Dulu bahkan Australia ada sampai ke tempat yang penduduknya tidak banyak. Darwin. Begitu. Kalau saya tanya sama Dirut Garuda saat itu, dia bilang banyakkan buayanya Pak daripada penduduknya, maka kami tutup rute ke sana. Sampai mayornya, wali kotanya itu sampai protes dan datang ke Indonesia, jangan ditutup karena event pesawat mereka aja kuantitasnya tidak terbang ke situ gitu ya. Jadi Anda sekarang memimpin di Garuda Indonesia, ada stempel Lion. Oke. Apa artinya bagi Anda stempel Lion? Orang kan melihat ini orang Lion di Garuda begitu. Dan mohon maaf, orang melihatnya kelasnya kan berbeda kan. Garuda ini National Flag Carrier, Service, the most punctual airlines, begitu pernah mendapat penghargaan. Dan kalau saya ngomong dengan banyak orang, mereka masih bangga dengan Garuda. Pergi ke Belanda lah. Orang Belanda senang ke Indonesia naik, lebih senang naik Garuda daripada naik KLM. Ini orang Belanda sendiri yang ngomong dengan saya. Rasa bangganya kan beda dengan Lion begitu. Tapi Anda kemudian masuk ke sini, bagi Anda naik kelas. Tetapi ada stempel bagi sebagian orang. Apa yang Anda bisa ceritakan dari situ? Stempel ini kan merupakan hal yang tidak bisa kita hindari ya. Sama ketika kita dilahirkan oleh keluarga siapa kita tidak bisa hindari. Artinya itu merupakan hak orang juga. Artinya yang saya lakukan adalah yang terbaik dimanapun saya berada. Jadi doktrin kami itu adalah memberikan karya terbaik dimanapun berada. Jadi waktu yang akan menunjukkan sebetulnya. Kalau teman-teman manajemen di Garuda sendiri, mereka sudah melihat. Oh Bapak ini bukan orang Lion. Yang dibawa ke Garuda kecepatannya. Tapi kalau dari sisi servis, dari sisi ketepatan waktu, tetap Garuda. Gitu Pak. Malah ada beberapa hal di servis yang justru saya minta ditingkatkan. Sehingga balik lagi Pak, kalau kita mau bilang, enggak saya bukan orang Lion, bukan. Nah itu kan waktu yang akan menentukan. Ada hal yang Anda kagumi ketika Anda masuk ke dalam Garuda? Tentu ketika kita melihat ke suatu institusi kan kita tidak hanya melihat negatifnya atau kekurangannya. Tentu memang tugas seorang pemimpin memperbaiki yang kurang. Tetapi kan juga ada kehebatan Garuda. Saya sampai hari ini tetap bangga dengan Garuda. Ya, saya tetap terbang dengan Garuda. Kalaupun saya terbang pakai batik ke satu kota, itu karena pada jam itu Garuda tidak ada. Di sini saya masih ada acara, saya harus mengejar pergi ke Malang atau saya mesti pergi ke Surabaya atau ke kota lain, ya saya cek ini, oh ada ini dari Halim, maka baru saya pergi naik batik. Tapi saya selalu mengupayakan naik Garuda dan saya proud dengan Garuda. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Anda masuk, oh ini kehebatannya Garuda? Kita kan kalau membandingkan itu kan harus sama airline-airline yang besar juga ya? Oh yang sekelas. Bagaimana saya masuk KLM, bagaimana saya masuk Garuda, bagaimana saya masuk Etihad. Jadi memang rasanya memang beda. Saya pernah
ikut melepas kontingen pasukan Garuda kita Ke Lebanon? ke Atau Afrika ke Tengah. Afrika Tengah. Afrika Tengah, Bangui waktu itu. Oh, Bangui. Oke. Sebelum upacara, saya naik ke pesawat. Saya cek pesawat dulu. Saya cek pesawat. Di situ aja saya langsung merasa ambience-nya itu beda. Artinya saya merasakan, itu saya baru seminggu apa 2 minggu menjabat. Di situ saya merasakan bahwa luar biasa ini rasanya. Bagaimana kita akan melepas prajurit untuk bertugas selama kurang lebih 1 tahun dengan penuh rasa kebanggaan. Dan itu yang tekad saya akan tetap saya pertahankan. Jadi biar bagaimanapun apa juga. ya, climate dari servisnya, Betul. bagaimana hubungan antara kru dengan pilot dan dengan penumpang, Dengan penumpang. itu memang terasa berbeda ya. Ini benar sekali ya. Dan saya yakin Pak, itu pasti pada saat pasukan ini naik, saya yakin pertama mereka rasakan tuh pasti hal seperti itu. Karena saya dulu prajurit kan Pak, tahu rasanya seperti apa gitu. Dan kru kita ini kalau di business class itu saya lihat kru yang akan melayani kita, dia bukan hanya sekedar berdiri begitu dengar dari jauh, tapi dia duduk ke bawah. Dia melayani kita, mendengarkan dengan penuh perhatian dan selalu menanyakan. Sementara saya kalau naik airline asing, terus kita sampai kering, harus pencet bel sendiri baru kemudian datang begitu ya. Tapi kalau dengan Garuda ini memang penuh perhatian. Juga ada informasi di luar Anda membawa banyak orang lain ke Garuda. Apa komentar Anda? Jadi kalau membawa orang lain itu tidak benar. Jadi kalau dibilang membawa semuanya tidak, separuh. Kalau saya bilang separuh. Separuh orang lain Anda bawa? Separuh. Atau separuh apa ini? Bukan, maksudnya kalau dibilang 14 itu sebenarnya tidak. Oh, oke. Semuanya orang lain tidak. Dan balik lagi kan Pak, ini kan Anda meter. pun akan dimarahi oleh Pak Rusdi. Makanya artinya kan tidak bisa begitu. Kan tidak bisa begitu Pak. Artinya ada beberapa yang saya bawa. Tapi tidak semuanya orang lain saya bawa, tidak. Kenapa? Saya butuh percepatan Pak. Oh. Dan ini sudah saya sampaikan juga dalam town hall dengan teman-teman di Garuda, bahwa saya membawa beberapa teman untuk membantu percepatan kita. Dan ternyata ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki dan lebih baik. Gitu. Minimal dalam hal kecepatan tadi Pak. Kalau kecepatan itu kebanyakan Anda taruh di mana? Di operation atau di mana? Atau di marketing? Bukan di operation, bukan di marketing, lebih ke maintenance biasanya. Oh, maintenance. Lebih cepat. Bagaimana kita berkoordinasi sama vendor, bagaimana kita dengan lessor. Hal ini kan kita negosiasi terus ada administrasinya Pak. Nah proses ini yang kita percepat. Gitu. Karena kan pesawat itu kan susah Pak ya. Prof sekarang itu kan. Semakin kita lama hilang pesawat. Jadi dengan demikian apakah bisa kita mengatakan kita sebagai konsumen nih, saya sebagai konsumen gitu ya, siap-siap terus memantau jadwal penerbangannya Garuda, karena sebentar lagi kalau pesawat ini lebih banyak maka convenience akan lebih baik dan kemudian kita bisa memilih jadwal yang lebih sering daripada sebelumnya. Bisa kita katakan begitu? Bisa Kita katakan bahwa kita akan kembali menyambung Nusantara ini, ya pesawat lebih banyak, dan juga kalau ini tercapai dalam tahun yang tidak lama lagi kita bisa melihat Garuda ada di beberapa kota besar dunia. Bisa seperti itu? Bisa. Ya, tapi bisa, tentu juga harus mempertimbangkan reputasi, brand image, dan juga market ya. Karena kalau kita sekedar masuk ya itu malah jadi beban begitu ya. Jadi masuknya ke Roma ya tentu harus dilihat ini marketnya ada tidak dari Roma ke sini begitu ya. Kita harus bangun memang. Jadi kita bisa menyaksikan seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Garuda ke depan? Saya sebagai CEO Garuda saat ini Prof, saya yakin dengan full support dari pemerintah, dengan kerjasama tim yang ada saat ini, dan juga support dari stakeholder yang ada. Kita di sini ada Kementerian Perhubungan, ada Danantara juga, kemudian kita juga aktif berkoordinasi dengan beberapa stakeholder lainnya. Saya yakin kita akan maju, kita akan besar, dan saya yakin di tahun depan kita sudah positif, Prof. Sudah positif tahun depan. Nah, positif seluruhnya. Ekuitasnya, profitnya, semua akan bisa membaik. Yang tadi saya sampaikan, kita punya target market share di 50% dalam 5 tahun ke depan. Saya jadi teringat dengan iklan Garuda pada awal tahun 2000-an ketika dulu kami diminta membantu mendiang Roy Cohan dan Pak Abdul Ghani, kemudian juga oleh direksi lainnya. Pada saat itu kami meng-hire sebuah agensi nasional dan kami berikan mengenai perspektif konsumen, kita paparkan hasil risetnya, dan kemudian akhirnya dibuatlah campaign yang berjudul Garuda Indonesia Kini Lebih Baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi protes itu bukan dari konsumen. Protes itu terjadi datang dari para mantan direksi Garuda. Yang kemudian seringkali mengatakan,
Kalau kalian bilang kini lebih baik, berarti zaman saya dulu buruk dong. Memang komunikasi ini bisa seperti pisau bermata dua ada kalanya. Samalah ketika ada orang bertengkar di masyarakat, kemudian menjawab apa yang disampaikan. Seperti belum lama ini ada seorang komisaris di BUMN menjawab orang yang mengkritik dirinya. Tapi jawaban itu rupanya ditafsirkan oleh bangsa ini, bukan oleh orang yang saling mengkritik itu. Karena ini adalah komunikasi yang luas, yang masyarakat juga bisa membaca. Jadi ketika dikatakan kini lebih baik, tentu bukan berarti mengatakan yang dulu kerjanya tidak benar. Tetapi sebetulnya adalah upaya setiap CEO itu adalah memang harus membuat menjadi lebih baik. Dan mewariskan menjadi lebih baik. Dengan segala tantangannya, kesulitannya masing-masing. Sepanjang itu dilakukan untuk perbaikan, namanya bisnis selalu ada risikonya. Namanya bisnis selalu ada uncertainty, ketidakpastian. Tadi di pembukaan saya menyebutkan ada beragam kejadian yang membuat masyarakat itu kehilangan trust pada beberapa BUMN, terutama kita lihat di SPBU kemarin itu. Mudah-mudahan ini tidak merembet ke yang lainnya, tidak merembet ke sektor perbankan, karena hari ini juga banyak sekali orang yang mulai berpikir, saya mau meninggalkan Bank Himbara. Ya, saya ingin beralih, apalagi para CEO-nya sekarang lebih banyak sembunyi, tidak mau tampil, tidak mau bicara. Semakin hanya dikenal di kalangan birokrasi, di kalangan regulator, ya tidak dikenal, tidak membangun trust. Ya, ini jangan sampai terjadi merembet ke dunia perbankan, jangan sampai merembet ke dunia konstruksi, jangan sampai ini merembet ke BUMN lainnya yang sangat besar, termasuk juga tidak boleh terjadi pada Garuda Indonesia. Rasa cinta kita itu tetap bersama, tapi sekali lagi ini harus ada pembuktian, yaitu peningkatan servis, peningkatan layanan, dan membuatnya tidak menjadi beban bagi negara. Ya, itu yang saya kira pesan kami, yang kami titipkan kepada Pak Wamildan. Ya, kami doakan agar sukses memimpin Garuda Indonesia. Terima kasih, Prof. Ya, dan semoga kita bisa menyaksikan kembali kebesaran bangsa kita ini dalam menghadapi segala macam yang penuh dengan dinamika dan segala problemnya. Stay relevant.